Nggak gini loh bang. Coba apa definisi? Dengar dulu bang. Apa definisi? Dengar dulu bang. Kita berbicara tentang masalah Roh Kudus tadi dulu. Iya, Banyak nanti lanjutkan bang. Lanjutkan dulu definisi. Nah, saya mau minta definisi daripada vertikal horizontal biar nanti langsung aja tanya ke saya itu Roh Kudus. Muter-muter juga. Dengar dulu bang. Anda bilang tadinya KBP, tapi kamu nggak tahu definisi daripada vertikal horizontal. Yang mana kamu ini? Vertikal horizontal itu ada. Kalau Anda tahu itu, baru gini loh bang. apa yang saya Vertikal atau horizontal itu tidak ada tertulis dalam Alkitab. Itulah pintar-pintar kalian sebagai pendeta yang melarikan daripada tema ataupun tulisan teks yang ada di Alkitab. Tak ada itu. Jadi kalau ada yang nggak, kalau dengar ya, kalau nggak ada tertulis dalam Alkitab, aku nggak mau bahas. Aku mau membahas yang ada tertulis dalam Alkitab. 10 dia dibagi menjadi 2. Hukum pertama apa katanya? Dan hukum kedua apa? Masa nggak ada Pak Pengolong ini Akulah Tuhan Allah. Seluruh kita tidak boleh ada lain kecuali aku. Itu dengar dulu bang. Iya aku enggak lah. Dengar dulu, aduh Tuhan. Aku enggak ngikut. Gantian ngomongnya Bang Tania. Gantian ngomongnya sama Bang Holong. Iya, gantian lah. Maaf Bang Yusuf, kita maaf dulu. Sebelum dia bertanya ke saya bukan sebelum dia bertanya kan dia bilang tadi dia bawa HKBP. Makanya saya bilang sama iman kita. Jadi sebelum kamu bertanya, tahu nggak artis hukum itu ada 2. Apa definisi pertama dan definisi kedua? Enggak, iya. Saya minta gantian ngomong aja gitu. Ya, silakan lanjut. Gini ya, Bang. Gini Bang Tania. Tadi dari awal aku bicara sama abang itu tentang aku mau belajar. Ya. Aku mau belajar tentang kitab, bukan tentang yang abang bilang. Pertama ya. Kenapa? Kalau abang mau belajar, ada sama pendeta di situ Bang di HKBP. Kalau Anda mendalam, jangan di sini di forum seperti ini, di diskusi seperti ini. Kalau Anda betul-betul ya. Karena pemahaman tentang ya Bang antara saya dengan kamu nanti pemahaman yang di tetangga itu beda. Kalau mau mendalami ya minta maaf. Pergi ke pendetanya. Di situ nanti dijelaskan apa. Jadi sediakan aja pertanyaanmu Bang, pasti akan dijawab itu. Siapa yang mau jawab? Pendeta mula kamu bilang HKBP, mana lah Holong. Dengar dulu lah ikutannya, dengar dulu. Tadi aku di bawah tuh ya, baru masuk ini pun diundang teman juga di WA ya. Makanya aku naik sekarang. Tadi aku udah tidur. Oh, oke. Udah. Cuman dibilang ada pendeta, ya udah. Aku kepingin pendeta yang mau saya hadapi dulu masalah Roh Kudus ini. Gitu loh. Ini yang dibawakan oleh Yusuf PI ini sama saya yang bawakan tadi malam. Ya, sayalah orang yang mengatakan yang datang bahwa Roh Kudus itu bukanlah Allah atau Tuhan, melainkan malaikat Gabriel. Saya orangnya. Berarti di yang dikasih tunjuk tadi ayat Pak Yusuf itu yang dipertanyakan. Ini loh. Laiku mengerti nggak dalam kata-kata iman rasuli? Apanya di sana? Pengakuan iman rasuli? Ya. Kenapa? Bisa nggak Bang? Nah, coba dibaca Bang. Sepertiganya aja. Kita belajar dulu. Aku pun ingin belajar. Nggak apa-apa, saya kasih waktu. Bang Pung. Nggak, coba dulu. Aku percaya kepada Allah Bapa. Coba lanjutin Bang. Lanjutin dulu Bang Holong. Jadi lalu kasih pertanyaan saya tadi abang bilang, kamu yang bertanya, kamu yang lanjutin. Tadi abang bilang, abang ragu-ragu lihat saya sebagai Kristen atau Protestan. Sekarang saya minta abang tuh coba bacain kata-kata iman rasuli. Coba.
Kudus. Coba Bang. Kenapa lu abang tadi itu sama saya mendasuli? Kenapa? Ada yang mau ditanya di Iya, sana? maksudnya, ya ada tentang Roh Kudus tadi. Mau bahasa Batak nggak masalah Bang. Persia jadi Batak Jawa Batak masalah nggak apa-apa. Jadi apa yang di sana? Iya bahasa Batak pun nggak apa-apa Bang. Ya silakan. Gini Bang ya, kenapa saya mengatakan Roh Kudus itu adalah malaikat kudus? Berdasarkan kita itu dari iman Rasul kita. Contoh gini, aku percaya akan Allah Bapa. Ya Bang ya, perhatikan Bang ya. Ya. Yang Maha Kuasa pencipta langit dan bumi. Dan akan Yesus Kristus putra yang tunggal. Ya Bang, udah? Iya. Iya. Yang dikandung dari perawan Maria. Yang dikandung dari Roh Kudus dan lahir daripada perawan Maria. Yang dikandung oleh Roh Kudus itu siapa yang datang Bang pada malam Yesus lahir Bang? Malaikat Tuhan. Hari ini telah lahir bagimu seorang anak. Sekarang yang mengucapkan itu siapa Bang? Malaikat atau Malaikat Bang, malaikat. Malaikat. Jadi Roh Kudus yang Ya, datang itu malaikat apa sih? Kenapa Bang? Malaikat Tuhan. Pak. Jadi malaikat itu yang dikandung daripada Roh Kudus yang datang itu, Roh Kudus itu malaikat apa tidak? Putus-putus suaramu Bang Olong. Jelas kok. Putus-putus suaramu. Gak tahu dari kan apa jaringan saya. Nah, lanjut Olong. Gini. Di situ yang datang malaikat abang bilang kan? Ya. Dia memberitahukan kepada Maria. Wah, di sini dikatakan yang dikandung dari Roh Kudus, yang dikandung dari Roh Kudus. Kita simak baik-baik Bang. Iya, daripada Lahir daripada perawan Maria. Iya. Ya kan Bang? Berarti malaikat yang datang pada hari itu memberitahu itu Roh Kudus apa enggak? Roh Kudus. Malaikat ya malaikat, Roh Kudus ya Roh Kudus. Kan udah jelas di sana. Rangkap jabatan mungkin. Merangkap jabatannya mungkin gitu Bang ya. Dirangkap aja satu Tuhan, satu malaikat gitu ya. Merangkap jabatan maksudnya gitu. Dah. Jangan kayak tetangga itu suka cudi sana cudi situ. Baca dengan baik-baik, jangan pakai lo kamu. Jadi Loh, dan supaya Roh Tuhan itu ada di dalam diri. Aku supaya percaya bisa Allah apa yang Maha Kuasa pencipta langit dan bumi. Udah. Dan akan Yesus Kristus anaknya putra yang tunggal yang dikandung dari Roh Kudus, Iya. dilahirkan oleh perawan Apanya yang bisa- Maria. Ya. Sekarang yang lahir itu siapa Bang? Kita pelan-pelan dulu Bang ya. Yang lahir itu siapa Bang? Yang lahir pada Yesus. saat itu siapa Bang? Yesus. Yang memberitahukan Ya, Mesias. dia dikandung Maria itu siapa Bang? Yang memberitahu Iya. malaikat Tuhan, Jadi Roh Kudusnya mana Bang? malaikat Tuhan. Apakah? Saya pertanyaan saya gini, saya tambah pertanyaan. Apakah Maria itu yang jadi Roh Kudus? Soalnya dia di sini yang dikandung daripada Roh Kudus. Loh, kok aku dengan kata-kata iman rasuli Bang. Itu ucapan kita selaku Kristen yang abadi. Abang nggak bisa lari dari situ. Abang mau doa Bapa kami yang lain itu nggak diakui selain doa iman rasuli Bang. Cuman itu satu-satunya.
Jadi abang nggak bisa membuka kitab manapun kalau nggak tahu. Kalau abang nggak tahu itu, nggak diakui abang jadi Kristen. Mau pendeta pun abang nggak takut. Kalau abang nggak tahu itu, Makanya- abang nggak bakal. Makanya abang Bang nggak Kolong, kamu ini lagi sudah dipimpin rasio, ya, rasionalisme. Nah, mau rasionalisme kau bilang mau Makanya rasio, kau kalau- bilang itu makanya- bahasa sekarang, Bang. kalau kamu tahu Dengar ya? tadi, Itu bahasa sekarang. Kalau kau Dr. buka Adi pada Dr. bahasa abad yang udah berlalu-lalu, Bang, itu nggak ada. Nggak ada kayak gitu. Yesus mengajari manusia dengan kata-kata yang cepat ditangkap. Bukan muter-muter seperti abang. Ya, Enggak, aku tanya jangan dulu Bang terlalu Holong, ini banyak udah belajar profesor SPP. atau belajar ini, atau ini si Holong ini mengajari saya atau mau belajar nih? Gini, Mau mulai mengajari tadi aku saya atau mau bertanya, tapi enggak lain di situ kayak mengajar kayak dosen kamu jadi sama saya. Holong. abang mulai tadi aku tanya, Bedakan, abang lari-lari. Bedakan kamu bertanya, jadi penjelasan saya, mau kamu terima, kamu nggak terima, jangan bantah. Udah itu dia, jangan ajari saya jadinya. Seolah-olah lu dosen, pembimbing saya. Nggak boleh seperti begitu. Nggak Kalau ada, kamu nggak mau ada. tanya, kan udah saya bilang tadi, malaikat Tuhan. Itu udah jelas, Roh Kudus yang malaikat. Jangan sangkut pautnya. Gini loh bang, dengar lekku, tanya. Ya, aku sangat benci orang melarikan ayat dari Alkitab ditambah-tambahi. Iya. Ya, Apanya yang diletakkan di sana, urusan Bang? teks yang ada di Makanya Alkitab. sekolah itu perlu. Makanya sekolah itu perlu takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Allah. Nanti aku tanya lagi, abang nanti bingung lagi. Nanti katanya aku dibilang dosen. Iya, karena kan kalau kamu mau bertanya saya kasih tahu, lu membantah. Seolah-olah lu mau menjelasin saya. Ya udah, kalau kamu terima nggak terima, ya udah itu dia. Itulah yang saya jelasin, yang bisa saya jelaskan ke kamu. Oh, oke lah bang, terima kasih bang. Aku kalau ada salah Karena bang, minta maaf, berbicara Bang. Roh Kudus, bicara Roh Kudus. Waduh, kacau nanti. Apa? Jadi yang Holong. gini loh, yang WA saya atau yang DM saya ini mungkin salah ya. Ada yang bilang di DM saya ada pendeta naik yang kami tunggu. Ternyata enggak ya. Saya minta maaf. Ya, memang saya gini, saya itu memang jujur bang Tanya. Saya pingin cari pendeta yang naik untuk memperjelaskan ini sama saya. Bahkan di TV yang saya tunggu. Bang Holong yang terhormat, yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, kalau kamu mau belajar, ini bukan padang gurun, ya. Ini sekali lagi, ini bukan padang gurun. Kalau kamu mau belajar, datang ke rumah pendetanya di situ, jangan di sini. Ya, Bang, itu dengar bukan. dulu, Bang. Kalau kamu belajar, karena kenapa? Ini terbatas waktu kita, bro. Kalau kamu mau datang sama saya sekarang boleh, tapi karena ini kan terbatas, bro. Waktu kita, kalau kita belajar dengar dulu, firman ya, Tuhan itu bukan Iya. hanya 1 menit. Dengar dulu Kalau bang. kamu mau belajar, mau mendalami, ayo di sini. Iya, aku paham dengan maksud abang. Tapi Seperti dengar itu. Ini bukan pada Iya, dengar dulu. Percaya nggak yang nonton di bawah ini sekarang Oke, ada pendeta silakan. saya? Nah, percaya nggak yang nonton di bawah ini sekarang ada pendeta saya? Ketika saya mau belajar dengan pendeta Nggak tahu saya. tahu nggak apa? Nggak. Ketika saya mau belajar dengan pendeta saya, abang tahu nggak apa jawabannya? Berapa per bulan? Duit Enggak. jadinya ya. makanya lihat. Karena nggak jelas, nggak jam seram. Kok per bulan itu yang saya dengar tadi per bulan. Apa yang per bulan? Iya, gini ya, Amang pendeta. Soalnya Ini aku putus-putus pakai loh. bahasa Batak. Biasa nggak apa? Abang nggak abang tahu bahasa Batak nggak? Iya. Nah, amang pendeta. Nah, bahasa Indonesia aja, Bang. Oke. Amang Itu pendeta aku minta mau maaf dulu, belajar. pendeta HKBP ya. Ya. Minta maaf dulu, itu pendeta HKBP ya. Apa bang? Minta maaf dulu, itu waktu kamu bertanya itu kepada pendeta HKBP atau pendeta yang lain? Pendeta KBP.
Oke. Apa pertanyaannya? Pendeta HKBP marganya marga Silitonga Tulangko. Ya bang ya. Iya ya. Ya bang. Nah, kalau mau pengen tahu sejarah nanti buka aja bang, nanti aku bang DM aja. Bapakku bang 27 tahun jadi perhangir. Coba buka almanak abang, buka almanak, lihat Sintua Es Manalu, Batu Mamak bapakku itu bang. Sintua Es Manalu Dolok Moria bapakku itu bang. Oh. Ya. Iya, itu bapakku kandung. Nah, ketika saya berbicara dengan pendeta, ajaran saya pendeta, saya mau belajar kitab dari dalam berapa per bulan. Saya orang nggak ada bang. Di situ saya muncul dalam pemikiran belajar sendiri. Dan kebanyakan memang pendeta-pendeta saya katakan menambah-nambahi yang ada teks tertulis di Alkitab. Bang Holong, ada yang komen di bawah katanya nggak ada yang gratis katanya Bang Holong. Ya, jadi kalau abang mengatakan carilah pendeta biar kamu diajarin gini-gini, udah bosan aku bang. Makanya aku nekat naik ke Komal seperti ini. Bahkan jangankan di pendeta, di Komal Kristen pun aku udah dihujat habis-habisan. Abang mau tahu tadi sejarah saya tadi siang, saya masuk rumah Paruk, mereka tuh ngajakin saya masuk ke mereka. Saya disuruh syahadat ya kan, cuman saya bilang pelan-pelan dulu Bang Paruk, saya bilang percaya nggak mungkin ada itu pita yang di bawah tulang Paruk, karena tulang Paruk itu tulang aku. Tanya sama dia, kami itu bang dari 12 6 jadi muslim, 6 jadi Kristen, campuran. Nah, jadi kalau abang bilang tadi tanya pendeta, maaf kata bang, pendeta 80% bajingan. Menurut saya, iya, yang berbicara tentang uang terus, uang. Tapi maaf, tadi saya naik ke sini, mas saya di DM teman, di DM, kamu bilang kamu cari pendeta. Ini udah naik katanya. Saya langsung bangun, buka HP, saya naik. Nah, gimana tanggapannya Bang Tania, gimana? Begini Pak Yusuf, Bang Holong, saya tanggapi soal bertanya tadi, tapi saya nggak tahu ya. Yang namanya belajar itu tidak pernah putus-putus. Kalau saya mau bertanya kepada pendeta, ada ayat yang tidak saya mengerti, tanya ke dia. Tapi saya nggak tahu konsepmu itu seperti apa. Di saat Anda bertanya kepada pendeta, posisinya di mana? Saya nggak tahu. Gini Bang, Ya. kata Bang Holong tadi ya, kalau Anda jelas mendengarkannya, dia sudah belajar sama pendeta. Tapi pendeta ngomong Ya. apa? Berapa gajiku sebulan ngajarin kamu? Nah, gitu. Di otak pendeta hanya ada duit aja, kata Bang Holong. Lalu gitu. Bang Holong ambil kesimpulan apa? Setelah itu setelah itu omongan pendetamu itu ngomong itu, jadi gimana keputusanmu atau tindakanmu hari itu sampai kini? Gini, kalau mungkin bang, satu kali saya bertanya bang Tania ya, mungkin saya ada maaf bang. Ibarat lagu bang, satu kali kau sakiti ku maafkan, dua kali kau sakiti ku maafkan, tiga kali nggak lagi. Udah bosan, itu coba lah bang pikir ya, omongan aku simak bang. Udah bosan, namanya bosan gimana bang?
Itu bukan cuma satu pendeta loh bang. Mungkin kalau abang kenal satu pendeta dari pendeta, abang tuh belum pernah pergi ke Tarutung ya, langsung kantor pusat saya bunda 3 kali ke situ bang. Saya banyak kenal pendeta. Jadi saya mau tanya balik. Mau tanya balik. Saya mau Baik. tanya balik. Itu namanya ya. Itu namanya, itu menurut saya. Tapi terserah mau terima tidak terima itu urusan lu. Itu yang namanya ujian itu Bang Holong tetap ada. Ya ujian iman Kristen itu tetap ada. Ya. Jadi di saat kita meresponinya dengan hati yang keras, maka ujung-ujungnya seperti ini, memberontak. Makanya dibilang tadi, kalau Anda tahu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budimu. Kenapa dia mengakhiri akal budi di sana? Jangan Anda pakai ini akal budi logikamu. Yang arti mengasihi, mencintai Tuhan, mencintai, bukan membenci hamba Tuhan. Anda membenci hamba Tuhan berarti hamba menolak Tuhan, ajaran Tuhan. Oh, salah bang. Omongan abang saya bantah kali ini. Iya. Dari tadi aja kamu udah kamu pendeta 80% pendeta nggak jelas. Itu kan seolah-olah lu lebih dari malaikat ini. Terus bang, terus. Udah bang. Ya kenapa? Berarti ini tidak siap diuji. Gagal jadi orang percaya. Kenapa? Apa kata siapa namanya si Ayub? Apakah yang enak aja kita terima dari Tuhan? Lalu yang buruk kita tidak terima? Maunya di kupingmu itu yang enak-enak, Holong. Maunya jus aja, jus. Waduh, bahaya kamu kalau kayak gitu terus. Kalau kamu mendalami Alkitab, sekolah. Kalau kamu mau mendalami ya, sekolah. Kalau kamu mendalami, itu masukan dari saya. Kalau kamu mau mendalami, ingin menjadi hamba yang memang betul hamba Tuhan. Bukan kayak bentuk fitnah hamba Tuhan. Udah bang. Itu urusannya dia, mau dia kasih dia apa, itu urusannya Tuhan nanti ke dia itu. Jangan hakimi hamba Tuhan, nggak boleh seperti itu, Olong. Yang menghakimi, yang berhak menghakimi dunia ini adalah Alkitab ini, Holong. Saya mau katakan sama Alkitab ini yang berhak menghakimi manusia, bukan saya, bukan you. Ya udah saya tanggapi. Ya silakan. Tadi abang gini loh bang, tanya kita pelan-pelan ya. Tadi abang bilang kasihilah Tuhanmu dengan segenap akalmu, pikiranmu, semua abang bilang. Saya nggak ada melanggar aturan daripada Tuhan. Dan kamu bilang ketika saya melawan hambanya Tuhan, saya sudah tidak mengasihi Tuhan. Yang menurut abang, hamba Tuhan itu adalah contoh pendeta, ya kan? Iya, silakan. Nah, oke. Ini saya satu-satu ya saya sebut. Pernah nggak kamu lihat? Abang tahu nggak baptisan di gereja HKBP? Andidian ke orang Batak bilang. Tahu nggak? Pernah nggak kamu lihat seorang pendeta Marga Selitonga membatalkan baptisan kepada anak kecil, nggak jadi dibaptis hanya karena uang belangko 50.000 bang? Padahal karena adiknya sakit, lubang pantatnya bang di perutnya, lahir dia lubang pantatnya di perutnya, dioperasi. Karena keadaan seperti itu, mereka nggak punya uang, sehingga uang belangko 50.000 nggak dibayar, dibatalkanlah itu baptisan tuh kepada anak itu. Sekarang pertanyaan saya, itu pendeta atau babi? Ya jangan seperti itulah, pendeta atau babi, nggak boleh seperti itu. Lu ngomong seperti itu. Oke, macam tahap. Begini itu hamba Tuhan. Begini. Itu hamba Tuhan yang abang tahu. Prinsip saya sendiri Bang Holong, ya memang tidak semua pendeta baik. Ingat, tidak semua itu pendeta bang. baik. Jangan kamu katakan pendeta itu hamba Tuhan. Iya kan, yang namanya kalau dia udah
naik ke mimbar itu udah hamba Tuhan diangkat sebagai profesi jadi pendeta itu hamba Tuhan. Secara jangan. Nah, salah. Jangan katakan pendeta itu hamba Tuhan, tapi hamba uang. Nah, ini Dengar dulu Bang Tanya. Bang juga kami ini. Gini Bang, Hamba secara uang. pemikiran saya, Ya. kalau Abang bilang pun ini pemikiran bodoh ataupun nggak masuk akal terserah. Tapi cara pemikiran saya, karena udah beberapa pendeta ya, bahkan 2 dipecat bapak saya pendeta. Langkah ke Selat Panjang sama ke Tarutung, Marga Butar-Butar tanya, William Butar-Butar itu bapak yang pulang kan? Ya, karena uang. Udah. Menurut saya gitu Bang, ngambil STH itu Bang 7 tahun atau 6 tahun Bang? Nabi Ngambil STH tergantung Bang, ada yang 4 tahun, ada yang 5, tergantung. berapa banyak? Minimal Saya 4 tahun. berpikir lurusnya gini aja Bang, gitu banyaknya uang dia keluar untuk sekolah, nggak mungkin nggak dia pikirkan untuk kembalikannya. Itu aja kuncinya. Oh gitu. Saya pikir tadi apa Bang Long? Nah, jadi gini loh, tadi aku nggak terima Bang bilang pendeta itu seorang hamba Tuhan. Nggak. Kebanyakan gini Bang, kebanyakan mereka itu pelintir tulisan teks yang ada di Alkitab hanya untuk ini Bang, masuk kantong. Ini Bang. Ini kan bahasa saya ini Bang Golong, ya ini bahasa umum, bukan bahasa pribadi saya. Yang namanya udah backgroundnya pendeta. Kalau menurut saya Bang yang hamba Tuhan Bang bukan pendeta Bang, sintua. Sintua itu menurutmu kan? Iya. Karena apa Bang? Tanpa Beda. sekolah mereka, gini loh, tanpa sekolah mereka itu mau mengabdi di gereja Bang, mengabdi mati-matian Bang. Pendeta tinggal enak aja ke pagaran sana aku mau baca mita dulu. Ada loh uang jalannya, uang miaknya, uang teleponnya, uang ininya semua dibayarin. Betul nggak? Akuin. Kayaknya balas dendam. Kalau saya pikir kayaknya sakit hati kamu ini Bang Lo, kayaknya ada ya sakit hati kamu ini. Mungkin ada yang menyakiti atau keluargamu, jadi kayak gini perbuatan lu jadinya. Bukan Ya, sakit hati. si sakit hati itu di dalam. Lalu Bukan apa? gitu Bang. Gini loh Bang. Marilah kita itu marilah kita itu. Udah saya bilang selalu, apa isi Alkitab yang ada sesungguhnya itulah kita sampaikan. Jangan ditambahin. Kalau udah salah dikit dikurangi biar masuk kantong jalan ujung-ujungnya. Makanya Bang Holong, jangan mengambil kesimpulan seseorang itu melakukan hal yang demikian. Jangan kita mengambil kesimpulan. Ya. Oh, ini Ya. mungkin dia nonton nih Bang. Satu nih Bang. Nah itu dia intinya kan yang namanya aturan, kembali ke aturan gereja Bang Holong, ada aturan gereja. Ya jadi kalau kita menganggapnya udahlah, nggak boleh seperti itu Bang Holong. Ikuti aturan gereja, ada aturan. Jangan suka-suka hati, tak boleh. Jadi gini. Sekarang gini. Orang tardidi Bang, orang dibaptis mempunyai aturan membayar belangko 50.000. Udah, dengarkan Bang. Lalu Tadi Abang bilang ngikutin aturan gereja. Tapi ketika jemaat itu mempunyai musibah, anaknya lahir tanpa ada anus di bawah, di perutnya dibuat pakai selang, sehingga orang tuanya tidak sanggup membayar itu belangko tadi, maka dia itu nggak jadi dibaptis oleh nama Bapa, Anak dan Putra dan Roh Kudus. Gara-gara 50.000 gitu ya. Gara-gara itu ya, betul. panas ada di situ. Sekarang gini, apa kita harus mengikuti aturan seperti itu? Apa Yesus mengajarkan kita harus mengikuti aturan seperti itu? Yang benar aja loh Bang. Yesus itu diajarkan kasih, sayang, Bang Holong, damai. Bang Holong, kembali ke pribadi muridnya Yesus. Muridnya Yesus aja nggak ada yang setia. Itu aja intinya Bang Holong. Kalau saya jelasin ini, kembali ke murid Yesus. Ya, sampai ada yang mengkhianat dan menyangkal Yesus. Jadi kembali di situ karena dia perbuatan seseorang itu tidak atur itu. Sudah ada
masing-masing yang Tuhan tentukan baginya. Loh, Kalau Anda mungkin kecewa hari ini, apakah solusi seperti itu? Tidak bahwa tidak seperti itu. Berarti intinya pengujian imanmu ini nggak matang, Bang Holong. Kalau kamu betul-betul menjadi pemimpin, saya nggak mau seperti ini, saya mau menjadi pendeta, saya nggak mau ajaran ini. Seperti itu juga Martin Luther itu dulu, dia mempelajari. Kalau Anda betul-betul dikaruniakan kuasa Tuhan menjadi hamba yang luar biasa, bisa. Kenapa tidak bisa? Kalau ada niatmu. Kalau itu nggak baik, ya udah gantikan, bisa aja, Bang. Jangan ambil negatifnya. Negatif itu buang dulu. Kalau ada niatmu mau maju jemaatmu, seperti itu. Bang. Jangan ini nggak boleh seperti itu. Iya, gini loh Bang. Tadi Abang bilang kalau mau belajar tuh jangan di tempat seperti ini. Saya terima Bang. Cuman dari bahasa Abang itu pingin saya bongkar semua loh. Sumpah. Saya ini tadi masalah pendeta. Nanti ketika saya berbicara semua, mungkin kita saling malu berdua. Kita berdua ini malu Bang. Ya makanya saya bilang tadi, Bang, kalau kamu mau belajar karena waktu terbatas, datang ke saya kalau ingin belajar, nggak apa-apa. Oh, terima kasih Abangku, terima kasih. Seperti itu, Bang. Jadi gini aja Jadi Bang. kalau Anda buat pakai hati, jangan pakai emosi. Emosi bahaya itu. Oh, saya tuh Bang jarang emosi Bang. Cuma saya paling nggak suka lihat pendeta seperti itu Bang. Karena gini Bang, tadi kan saya bilang ini Bang, ini coba disimak omonganku Bang. Ini saya omongin ini Bang, kalau 1 kali, 2 kali, 3 kali saya bisa maafin Bang. Yang saya lihat, cuman ini asal di mana ada saya berlarut. Bahkan ini satu Bang, ini pendeta di luar daripada kita Bang. Cuma saya nggak sebut gerejanya Bang ya. Bahkan adiknya pun sekarang nonton nih. Dengar Bang ya. Ada seorang TNI. Ya, silakan. Baru jadi masuk TNI Bang, baru masuk TNI ya. Ya. Kan biasalah dikasih contohnya apa dia lah atau ya untuk ke gereja gitu kan. Masih orang tua dia. Jadi ketika di situ ada 2 pendeta Bang. Ada 2 pendeta. Ya, yang mempunyai gereja ini si A, baru adalah pendeta si B lagi. Ya. Ketika mau mendoakan ini teman aku yang jadi TNI ini, tahu nggak pendeta yang punya gereja Bang, bahkan pendeta yang baru datang disuruh doain. Lalu keluarlah gereja, kami ngumpul di satu tempat tapi itu bengkel. Nah, lalu adiknya bertanya gini, Bang, kenapa nggak kau doakan? Itu kan hakmu. Kenapa kau kasih sama pendeta orang lain? Kan gitu. sorry, saya naikkan satu ke teman kita lagi dia. Nggak ada satu tahu nggak jawab jadi 4. pendeta nih. Nggak usah lah, nggak apa-apa, aku nggak doang apa-apa. Soalnya tadi dia udah kasih aku amplop isinya 500. Ya cukup bagi racun untuk ladangku katanya. Coba bayangin Bang. Halo, selamat malam Bang Ketua Lop. Ya, selamat malam. Iya, ketemu lagi kita hari ini. Ya. Oke. Ini kita bicara tentang masalah Roh Kudus nih. Masa Jadi begini, Bang. masalah gerejanya ku dengar. Dengar ya? Iya. Dengar ya suara saya? Kecil kali bisa. Ada noise. Bang Holong dengar suara saya? Udah lah. Saya dengar. Jadi ini Bang Holong mau terima tidak mau terima, kalau ingin niatmu mau maju, ya mempertahankan imanmu, silakan datang kepadanya. Ya kalau ingin mempertahankan. Tapi saya nggak tahu posisimu ini udah mualaf, itu beda konsepnya. Tapi ingat, ya Tuhan Yesus itu nggak turun lagi kedua kali, nggak ada itu, nggak ada lagi penebusan dosa.
Loh, Jadi Oh, abang Bang bilang- Holong ini udah mualaf ya, udah jadi. siapa bilang bang? Tanggung jawab nggak? Enggak, aku tanya dulu Bang Holong ini udah mualaf atau apa? Belum. Jawab aja Bang Holong, jujur, jawab jujur gitu, gak apa-apa juga. Aku Kristen Protestan. Iya sampai sekarang ya. Iya, sampai malam ini. Gerejanya gereja apa kalau boleh tahu, Holong? HKBP pulang. Oh, Ah, jadi begitu dia Bang Holong, kalau udah sampai saya ini ya puji Tuhan lah. Kalau kamu udah jadi Kristen, jadi pernah saya juga alami sama kayak seperti Bang Holong ini. Saya pernah mengalami karena kenapa? Gini loh. Kalau kita Gini mau loh, Bang. maju ya ingin mau maju belajar ya kalau kita mengalami yang namanya ujian iman kacau. Nggak nampak Gini loh, nanti Bang. mana emas dan mana peraknya Bang Long. Jadi Ya, posisimu gini loh, ini Bang. masih diuji. Maksud saya gini, omongan abang tadi pun udah salah. Jangan abang bilang Yesus nggak bakal datang lagi. Yesus itu berjanji akan datang pada akhir lagi nanti untuk kedua kali. Nah, Nah itu kan berarti lu bohong. Lu bilang Kristen lu. loh, emang kita nggak menanti Yesus Kristen datang? lu kamu bilang. Nah itulah udah mulai bertumbuh dusta di dalam dirimu ini. Udah mirip kamu kayak Yudas atau Petrus yang cocok sama ini Petrus lah. Enggak, aku Menyangkal. tanya dulu. Iya. Yesus menurut Loh. Bang tanya, Yesus datang apa enggak lagi? Kita menantikan kedatangan dia apa enggak lagi? Dia datang lagi Bang. Dengar, dia datang ini menghakimi lagi akhir zaman. Udah akhir zaman. Iya, tadi abang bilang enggak datang lagi. Iya, dia enggak datang lagi menebus dosa kedua kali, enggak ada itu. Tapi menghakimi, penghakiman. Oh, kemarin dia datang pertama menebus dosa. Ini untuk menghakimi gitu. Iya. Oh. Iya, jadi dosa-dosa kita ini udah kita tanggung di pundaknya. Dia yang itu kayak di salib itu, dia yang nanggung Bang Holong. Cuman manusia aja nggak sadar mau mendalami rasio ini karena perlu juga rasio daripada hati. Nanti hatinya rasio dulu. Makanya yang terjadi sebentar lagi penjara, sebentar lagi penjara, bentar lagi penjara penuh dengan dosa, penuh dengan kebencian. Sampai nanti Indonesia ini nggak mau lagi penjara karena dusta, karena dosa. Ah, berarti Maka tempat kita itu ya rokok. enggak, gini kita ke Bang. Berarti sekarang menurut abang Jadi kembali ke tadi pribadi atau personal Bang Holong, jangan hakimi agar kamu tidak dihakimi. Jangan membeberkan aib orang. Kalau itu nggak benar bagimu ya udah cukup di dalam hatimu yang tahu Bang Holong. menurut saya gini Bang. Biar Tuhan yang matinya. Saya terima kasih banget Karena posisi kamu ini menjatuhkan seorang pendeta nih, nggak boleh seperti itu. kena kita kayak gini Bang. Jadi nanti kayak gini loh Bang. Coba kita sering lihat-lihat diskusi agama ya, yang selalu mengatakan Gantian nih sama yang di bawah juga antri masalahnya. Oten bisa itu. berbohong apapun dimanapun. Kalau abang bilang gitu, ini bisa jadi benar loh omongannya. Bisa berdusta. Kalau kita jangan ada dusta. Bang. Berarti Kalau abang ada berarti dusta, alat itu dengar dulu. Waktu Yesus datang karena biasanya orang-orang Israel itu kalau bersalah atau seorang perempuan melakukan zina itu biasanya itu hukuman di sana kan dirajam batu Bang Holong. Dirajam batu kan hukuman, dengar betul ya. Bang Holong? Iya ya. Ketua Love gimana tanggapannya? Dirajam batu kan. Nah di saat oh, begini, Ustaz. Akulah dulu ya, karena Ustaz nanya. Iya ya. Saya dengar-dengar juga tadi dari bawah. Begini Holong, sekarang saya lihat Anda itu
tadi menyalahkan pendeta lah begitu ya. Jadi memang tentu ada juga lah memang pendeta yang salah, pasti namanya manusia ya. Tapi apakah Anda berniat ingin pindah gereja misalnya? Ya itu terserah aja. Mana tahu Anda menganggap ada gereja yang lebih baik pimpinannya atau pendetanya. Ya terserah, silakan pindah ke sana misalnya. Tapi Anda juga harus perlu tahu, jangankan di Kristen, sebenarnya di agama manapun tetap ada pemimpinnya itu yang salah. Bang Ya. Ketua Love, ada kipas kayak itu. Oh ya. Ya, oke. Berisik banget. Udah saya matikan. Panas di sini Ustadz, makanya saya buka baju Ustadz. Maaf kalau saya buka baju. Jadi begitu, Holong. Aku tanya dulu, apa ada rencanamu pindah gereja? Enggak. Oh, jadi kamu masih bertahan tetap di HKBP? Ya, karena saya mulai lahir dari situ. Oke. Jadi begitu, nggak semua pendeta itu 100% baik. Ada memang yang terlalu matre. Tapi yakinlah pendeta HKBP kan ganti-ganti, paling nanti 4 tahun dia udah pasti ganti itu. Ya. Susah ya di tempat kalian itu. Nggak boleh ke gereja lain kayak gitu. Kalau saya mau ke masjid manapun bisa gitu. Mau saya ke Jakarta masuk ya, gratis gitu. Mau saya kemana pun, mau ke Amerika Serikat pun gratis saya masuknya. Saya jawab Ustaz, saya jawab. Begini Ustaz, kami pun boleh kami ke gereja mana aja kalau hanya sekedar beribadah. Tapi kalau terdaftar sebaiknya di satu gereja Ustaz. Karena di situ nanti kita mungkin diberkati kalau menikah atau Saya mau misalnya. tanya, jadi bingung saya kenapa jadi beda-beda kayak gitu gerejanya, kenapa? Gini Ustadz, gini, aku yang jawab boleh kan Ustadz? Silakan Bang. Ya, saya bingung, nggak tahu nih, betul-betul nggak tahu ya kenapa jadi beda-beda kayak gitu gerejanya. Ketika kita masuk ke suatu gereja, gereja manapun itu ya, baik protes apapun karismatik segala macam lah pokoknya, ya. Kita tuh kan didaftar loh Ustadz, didaftar karena gini, ini pemandangan saya, karena ada iuran tahun. UUD pula, UUD ya, UUD rupanya. Terus apa lagi? Gini, kalau kita bandingkan dengan kata masjid Ustadz, contoh gini, Ustadz pergi ke tempat kami seberang, ada masjid di basahnya, mau sholat bisa tinggal masuk Ya kan? betul Bang. Masuk kami enggak Ustadz. Ketika saya orang HKBP masuk ke karismatik nanti, apabila saya contoh meninggal, tapi nggak terdaftar dalam satu gereja, nggak ada pendeta yang mau sakramen saya, nggak ada. Wah, kayak gitu. Karena nggak bayar per tahun, 1.200.000 per tahun. Waduh. Sorry ya Bang Holong ya, saya konfirmasi sama Ketua Love dan Tani ya, betul nggak? Oh, begini Ustaz. Kalau beribadah boleh-boleh saja. Ke GKPI, ke Metodis, ke Karismatik boleh beribadah. Cuman kita perlu administrasi. Jadi kekristenan itu gerejanya itu ada administrasinya. Betul kata siapa tadi, nanti kalau misalnya kita meninggal atau apa, supaya gereja yang kita terdaftar itulah yang menguburkan kita, gitu maksudnya. Ya betul. Nah itu aja, hanya masalah administrasi. Tapi kalau masalah ibadah, ke gereja manapun kita boleh, nggak ada yang larang. Nah itu maksudnya Ustaz. Tapi ada juga ujungnya UUD tadi, UUD. Begini Ustaz, karena gereja itu kan penghasilannya, ini contoh karismatik dulu. Penghasilan pendetanya itu memang dari perpuluhan sama dengan dari persembahan. Memang itulah penghasilan pendeta.
Kalau HKBP dia ada pusat, dia kayak digaji, kayak apa namanya, kayak Bukan kayak PNS. digaji, memang digaji, Ya, bukan kayak, memang. Iya, oke lah, boleh lah memang. Digaji dia. Cuman ada juga apa namanya, kayak Hamuliateon. Apa itu Hamuliateon? Misalnya kayak yang dikatakan tadi, ada terdiri, ya kita kasih lah sekedarnya sebenarnya. Cuman ya kadang-kadang Terima kasih kita ada tuh. iya. Nanti Kalau di Islam ustadznya siapa yang gaji? Kan kalau dia khotbah kan dikasih amplop kan? Nggak ada yang gaji. Ustadz memang nggak digaji, Pak. Kalau dia khotbah dapat amplop nggak? Kalau orang ngasih cuma hibah, hadiah, itu boleh gitu. Tapi kalau gaji nggak ada ustadz itu. itu bedanya. Kalau sama kami memang Iya, karena kami gini di Islam itu ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Ikutilah orang yang ikhlas, yang tidak minta imbalan, karena orang itulah yang mendapat petunjuk. Kayak gitu. Gini loh. Jadi gini loh. Gini juga Ustadz ya, aku juga minta apa juga nih ya, minta contoh ya, kita jangan ada saling menghujat ya Ustadz. Saya sangat benci melihat seseorang teman saya satu iman mengatakan contoh Muslim itu mendirikan suatu masjid atau musola dengan cara meminta-minta di pinggir jalan. Gitu. Menurut saya itu nggak salah loh, karena kita itu kan memberi. Saya sering lewat itu, ada orang pakai keranjang kan, ya saya itu minta 2.000, 5.000 contoh. Kan? Itu benar, karena memang dari situlah untuk membangun masjid atau musola tadi. Kenapa gereja tidak membuat seperti itu? Ya karena itu tadi, kalau kita perkirakan contoh kami 165 kakak kali 2.200.000 per tahun udah berapa, tambah mingguan lagi udah berapa, tambah lagi uang ini udah berapa, bisa kan? Tapi itu saya bilang itu sama aja, kita kan nggak nunjukin kita menista itu di pinggir jalan. Tetapi mereka itu meminta dengan seikhlas yang memberi. Iya, betul. Kan gitu. Nah, kalau kami udah dipatok uang bangunan sekian, iuran tahunnya, uang ini sekian. Waduh. Jadi patok. Ustadz, aku udah 5 tahun gak gereja nih, sumpah demi Tuhan. Udah berapa kali datang itu Sintua datang ke rumah. Kau udah pernah ya, untuk apa aku mau kalian keluarkanlah, saya bilang. Karena memang jujur, bapak saya mantan perhangir 27 tahun di situ. Kalau di Islam Gereja nggak ada, utama Bang. Batu Mama, pendiri gereja Batu, mulai dari tanah bapakku. Kalau di Islam nggak ada ustadz itu dapat Sekarang di resort, gaji. pendeta pusat yang punya. Salat ya. Jadi gini Bang ya, kalau di Islam nggak ada seperti itu, rumit, ribet, belebet, ribet kali gitu ya. Di Kristen itu ya Islam itu mau masuk masjid manapun boleh, silakan gitu ya. Terus juga ustadznya kagak ada istilah digaji gitu. Kayak gitu, makanya jangan coba-coba jadi ustadz gitu ya. Kere gak ada yang gaji gitu. Jadi gitu Bang. Jadi kalau mengajar itu dinamakan apa? Mungkin saja nanti untuk amal jariah kan, kayak gitu. Ilmunya diturunkan kepada anak didik ya sebagai amal jariah. Amal jariah maksudnya amal baik, menyebarkan ilmu kayak itu. Kayak gitu. Ustaz, tahu nggak aku dasarnya ngomong kayak gini apa Ustaz? Emosinya. Mulai tahun 93 merintis meminta-minta lah. Contoh 2 kodeseng, 2 broti dari 8 rumah tangga Ustaz. Ya, dari 8 rumah, dari 8 kakak kami di situ. Yang di lantai lah duduk untuk ibadah. Sampai sekarang Ustaz 200 lebih itu udah resort itu. Ketika itu udah naik gereja,
masuklah ke pusat, masuklah Parhangir pusat, masuk pendeta pusat. Yang mendahulukan ini Ustaz, yang merintis ini, nggak ada apa-apanya lagi Ustaz, nggak dilihat lagi. Ada. Tapi begini, aku potong sedikit ya, aku potong sedikit. Begini Holong, begini saudara Holong ya. Anda kalau pernah membangun gereja mulai dari 8 orang, Anda katakan tadi, ikhlaskanlah apa yang Anda beri. Jangan Anda seperti menggerutu atau mengomel-ngomel, nggak boleh. Justru Gini minta loh, Tulang. Tuhan, Ketua Lop. rezekimu diperbanyak supaya kau juga boleh memberi. Jangan kau memperbanyak itu adalah kayak beban, nggak boleh. Kalau kau Ketua Lop. Tuhan pun nanti akan memberi besar rezekimu. Dengar dulu Ketua Lop. Kamu kulihat sepertinya keberatan atau protes. Maka aku bilang kalau kamu nggak senang di HKBP, pindah kau ke karismatik. Kalau kau merasa karismatik tidak perlu biaya-biaya besar. Gini loh Ketua Lop, dengar. Biaya besar. Bentar bang Holong. Bang Tani suaranya kenapa mantul HP Anda itu? Mantul, rusak tuh. Bang Tania, aduh, mantul suaranya. Noise. Saya turunkan dulu ya. Saya turunkan dulu. Jaringan kayaknya. Gini loh Bang Lop, dengar ya baik-baik. Sepi bang. Ya. Lanjut. Gini Tulang ya, dengar Tulang. Kenapa saya begitu emosinya Tulang? Bapak saya berjabatan di situ selama 25 tahun. Jadi pensiun dia masih aktif dalam sintua biasa 2 tahun. 20 tahun. Wafat bapak saya, meninggal dunia. Udah, datanglah pendeta resort. Mau sekremenin bapak saya. Tulang mau tahu? Saya dipaksa bayar 700.000 uang amplop. Sakit kali. Buka mic-nya dibuka. Ya. Kan begini, kan bisa kau bilang, Pak Pendeta, saya tidak punya uang sebesar itu. Apakah gara-gara itu? Kan bisa kau bilang. Itu udah diwajibkan Parhangir. Itu harus kau bayar uang jalan pendeta katanya. Loh, apa arti bapak saya selama ini membangun itu, menjadikan itu jadi kayak gitu? Apa arti bapak saya ini? Bisanya itu kau bilang, saya tidak mau bayar sebesar itu, saya tak ada uang sebesar. Bilanglah. Aku lagi berdoa, dipaksain bayar, cobalah. Oke, jadi akhirnya macam mana? Dikubur bapakmu atau enggak? Dikubur, setelah dikubur minta duit aku. Uang jalan katanya. Nggak usah kasih. Kan udah dikubur. Nggak mungkin dia nggak kasih Tulang. Loh, jangan kasih kalau memang kau nggak punya uang ya. Kalau benar kau nggak punya uang. Ini loh Tulang. Karena itu katanya udah aturan, dibilang sintua Parhangir kami wajib ku bayar. Ya udahlah. Cuman jujur demi Tuhan Tulang, nggak ikhlas masuk itu. Nah itu. Terpaksa gitu ya, berat. Kalau kau nggak ikhlas, nanti rezekimu pun jadi mantep nanti. Ikhlaskan aja. Kalau memang kesapala lawan. Saya tidak mau kasih. Bilang sapala. Tapi katanya kita harus ngikutin aturan gereja. Tadi Bang Tani baru bilang gitu. Gimana sih? Saya tidak mau. Nggak. Kalau mau kau pecat saya bilang. Harus tegas. Sapala tak usah kasih. Artinya begini, dengar. Artinya, kalau memang kau sudah kasih, ikhlaskan. Kalau memang kau nggak mau kasih, lawan. Nah, jadi ini Tulang. Makanya selalu saya itu berbicara. Maunya ada naik pendeta, seorang pendeta KBP ya. Saya mau pingin diskusi dengan mereka. Apa nama judul apa? Ada judul katanya mana? Kalau pendeta HKBP, jangan kau harap naik ke TikTok. Nggak akan mau orang tuh main TikTok. Itu ku jamin itu. Tak pernah pendeta HKBP main TikTok. Asal Tulang yang bilang itu ya,
Nggak aku yang bilang. Ya memang mereka tidak suka main TikTok. Bahkan mereka tidak suka debat-debat agama. Nggak suka mereka. Saya sudah pernah, soalnya saya sudah pernah ngomong sama pendeta AKBP. Saya sudah pernah ngomong. Saya tanya masalah-masalah debat-debat tentang Trinitas gitu kan. Mereka katakan ya dijawabnya seadanya. Bahkan dia bilang, tarhona kami jawab Trinitas di TikTok, menghadapi jemaat aja pun sudah pening kepalaku katanya. Iya. Makanya aku bilang jangan harap pendeta HKBP masuk TikTok, nggak akan. Gimana? Beda. Tapi aku tanya dulu Ustaz. Jadi macam mana Ustaz tentang apa namanya masjid lah, perawatannya, dari mana duitnya, misalnya bayar listrik, bayar air. Tutup on cam dulu ya, tutup on cam bentar. Ya, Kalau oke. masjid itu Bang ya DKM-nya ada, pengurus pengelolanya itu ada. Setiap orang sholat ya di situ ada celengan, biasanya ada celengan, gitu celengannya bahasanya ya. Disitulah berapapun orang mau kasih gitu, dari uang itu bayar listrik, bayar air kayak gitu. Dari orang manapun datang boleh gitu. Jadi kalau penguburan, misalnya ada yang meninggal, yang kubur siapa? Kalau kubur itu satu kampung yang urus. Yang Islam, kalau ada Islam nih, saya Islam ya, saya meninggal, siapa yang kubur saya? Satu kampung saya gitu, bukan masjid, bukan. Jadi ada pengurus apa juga? Pengurus kuburan ada juga di kampung itu. Kalau untuk pengurus kuburan ya itu ada. Karena Jadi gini, dia di dalam Islam itu mengurus jenazah itu wajib gitu. Kalau saya meninggal nih, wajib satu kampung ngurusin saya sampai dikubur gitu. Dimanapun Islam kayak gitu semua. Bukan harus masjid ini yang nguburin, enggak. Repot kayak gitu. Tapi kan perlu dana Ustadz, penguburan itu. Gimana masalah dananya? Ya perlu dana, memang perlu dana. Nah, gimana itu? Perlu dana kan, kalau orang datang ya, ada yang meninggal, ada di situ seperti wadah kecil gitu. Ya untuk apa? Untuk meringankan beban dari mayit, dari yang meninggal, biaya penguburannya di situ ada namanya sodako dari umat Islam gitu. Dana sendiri-sendiri. Itulah umat Islam semuanya kayak gitu, bersodakoh gitu. Jadi kalau ada yang meninggal, sodakoh aja sama pemilik rumahnya gitu. Berapapun kita kasih, nggak ada patokan gitu. Jadi menikah juga nggak ada hubungan dengan masjid ya? Nggak ada urusan. Itu bedanya Ustadz. Kalau di kami Kristen, menikah, meninggal, apalagi itu semua. Masalahnya Bang, di masjid itu namanya aja masjid tempat sujud gitu.